adalah seorang ayah rumah tangga yang hidupnya serba pas-pasan. Kerjanya setiap hari hanya jadi tukang servis PC dan juga mengumpulkan botol ornamensi buat cari hadiah liburan ke Bali. Kenapa Bali? Karena sang istri yang bernama Wati memimpikannya dari dulu. Dan oleh karena Budi miskin, ia hanya bisa berharap dari hadiah itu saja. Tahu bahwa suaminya agak miskin, Wati hanya bisa membantunya dengan berjualan cakwe di pasar. Walaupun begitu, cakwe milik Wati sangat terkenal dan seringkali habis hanya dalam waktu 15 menit. Walaupun usahanya laris manis dan mungkin uang yang telah mereka simpan sudah banyak, Wati adalah tipe wanita yang hemat, pelit, dan medit. Seperti Daud. Jadi untuk menghemat pengeluaran mereka sehari-hari, Wati siap berburu diskonan di ujung pasar ini. Mati kalian semua. Walau begitu, Budi dan Wati adalah pasangan kekasih yang saling mencintai. Walau hidup serba pas-pasan, Wati tak pernah menganggap rendah sang suami. Hari itu, seorang pria datang untuk menservis laptopnya. Dengan cepat, Budi mengotak-atik laptop pemuda itu. Dan... Oh nih, kok... Tak disangka, di balik tutup botol sang istri terdapat tulisan hadiah liburan ke Hawaii. Walaupun bukan di Bali, tapi hadiah ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Budi dan Wati dan mas-mas ini menjadi girang tak karuan. Namun kegirangan itu segera sirna. Wati yang terlihat bahwa mereka masih punya cicilan bank budget, mesin cuci rusak, dan tagihan sekolah sang anak, semua itu membuatnya berubah pikiran. Budi mendengar itu pun meyakinkan Wati bahwa hadiah ini hanya datang seumur hidup sekali. Namun Wati tetap menolak karena hidup ke depan lebih penting daripada kebahagiaan sesaat. Tiba-tiba sang putri yang bernama Aurel pulang. Dengan wajah lesu, Aurel mengeluh bahwa dirinya sudah dibully. Bukan karena Aurel pendiam dan wibu, namun karena dirinya tidak pernah liburan. Di saat semua temannya pergi berlibur, Aurel hanya bisa tinggal diam di rumah saja. Melihat kesedihan sang anak, Wati merasa bersalah. Bertahun-tahun hidup mereka hanya dihabiskan untuk menabung, tanpa bisa menikmatinya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari teras rumah, yang ternyata Budi sedang berusaha memperbaiki mesin cucinya. Wati yang melihat itu semakin tersentuh, dan mulai berubah pikiran, bahwa sebaiknya mereka memang harus pergi liburan sekarang juga. 진짜로 가는 거야 하와이? 얼마나 잘하는지 지켜본다. Nah, lagi pemuja. Keesokan harinya, Wati dan Budi pun mulai pamitan dengan seluruh tetangga di pasar. Semua orang di sana mengingatkan keluarga ini untuk selalu membaca doa dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kadang di pesawat sering terjadi musibah tidak diinginkan. Wati pun hanya menampiknya dan bilang bahwa mereka semua akan baik-baik saja. Anakku, tenang. Namun saat sampai di bandara, terlihat penerbangan keluarga ini sudah hampir take off. Buru-buru, Budi dan Wati menentukan tiket mereka. Awalnya, keluarga ini diminta untuk menunggu penerbangan berikutnya. Namun setelah memperlihatkan baju pandai khas Hawaii yang mereka pakai, Mbak Tiket segera mencarikan kursi kosong pada keluarga kecil ini. Ibu Ding matang 전입니다. 탑승 가능하십니다. 믿으셨어요? 어디 드세요? Bagaikan ketiban durian, keluarga kecil ini mendapatkan 2 kursi bisnis secara gratis. Sebagai pria maskulin dan bijaksana, Budi memilih untuk duduk di kursi ekonomi saja, dan membiarkan istri dan anaknya untuk menikmati layanan terbaik dari maskapai di kursi bisnis. Seperti yang kita tahu, pesawat adalah transportasi umum yang kebanyakan dipakai oleh orang-orang penting, apalagi di kursi bisnis. Ada Mukidi, seorang anggota DPR Korea, lalu ada ibu-ibu sultan yang lagi bawa menantunya yang mau melahirkan. Berbanding terbalik dengan kursi ekonomi yang rata-rata diisi oleh orang yang biasa-biasa saja. Contohnya, ya Budi. Tapi nggak apa-apa, ada Pak Yanto yang katanya seorang sultan kaya raya. Ia bepergian sendiri ke Hawaii untuk melihat anak dan cucunya. Dirinya sengaja memilih kursi ekonomi agar tidak terlihat mencolok. Dan untuk mencairkan suasana, Pak Yanto pun mengajak Budi untuk ngobrol selama perjalanan. 안사람 드시라고만. 저한테 마셔 gondrong. Bentuk ulu. Ya, namanya juga sudah lama hidup susah, baru pertama naik pesawat, ditambah duduk di kursi bisnis, hal itu menjadikan Wati agak sedikit kampungan, tidak apa-apa tapi. Hal itu terlihat saat Mas Pramugari yang bernama Hyun menawarinya makan. Wati dengan ramah menolaknya. Tapi saat Aurel malah pesan, Wati segera merogoh kantungnya.
Hyun lalu bilang bahwa di kursi bisnis semuanya gratis. Pokoknya 3 pesan, makanan akan datang menjumpai kalian. Dah, kembali sudah direksi. Saat makanan datang, Hyun sempat terpleset dan menyebabkan makanan Wati hampir tumpah. Tapi dengan ajaibnya, Wati bisa menangkap makanan itu layaknya Spider-Man saat mendapat kekuatan. Jelas kejadian barusan membuat Hyun terperangah. Ia langsung menduga bahwa Wati adalah aktor film laga. Namun Wati yang tadi malu berusaha menjawab bahwa ia hanya seorang ibu-ibu biasa. Akibat kekenyangan, perut Wati pun terasa mules. Dengan terburu-buru, Wati mengambil sisa makanan Aurel dan memintanya untuk tunggu sebentar. Karena sang ibu harus memenuhi panggilan alam. Wati pun lalu pergi ke kursi Budi yang terlihat sedang asik mengobrol dengan Pak Yanto. Ia meminta Budi untuk pergi ke kursi bisnis menemani sang putri. Namun sayang, saat sampai di toilet, semua pintu telah penuh. Kita 줄인 거예요? 야, 정말 열받았어. 얘는 왜 비행기 동쟁이 Namun yang keluarga kecil ini tidak tahu, pesawat yang mereka tumpangi sedang tidak baik-baik saja. Pria ini bernama Cho Seung. Ia sendiri adalah mantan pasukan khusus dan agen rahasia Korea Utara, yang kini ditugaskan untuk memburu seorang pengkhianat yang bernama Magnolia. Dahulu saat operasi militer di Mongol tanpa alasan dan sebab apapun, Magnolia tiba-tiba membelot kepada pemerintah Korea Utara. Hal itu juga yang menjadikan Cho Seung masih bertanya-tanya tentang apa alasan wanita itu pergi meninggalkannya. Diketahui bahwa Cho Seung mendapat informasi dari atasannya bahwa Magnolia tengah pergi dengan pesawat ini. Oleh karena itulah, beberapa jam sebelum penerbangan, Cho Seung memerintahkan bawahan yang bernama Eko untuk menghimpun seluruh pasukan khusus yang ada. Untuk mencari di mana keberadaan sang pengkhianat, Cho Seung segera mengkomando para pasukan untuk menelusuri seluruh kursi di pesawat ini. Di sisi lain, kita akan dibelakang dengan wanita misterius yang segera pergi menuju toilet. Tak kunjung menemukan Magnolia, Eko segera melapor pada Cho Seung. Dan oleh karena itulah, Cho Seung pun meminta mereka semua untuk segera mengubah rencana, yaitu rencana pembajakan. Sehingga 여러분께서는 자리에 착석해 안녕하세요. 미안합니다. 지금 네, 미안합니다. 선생님, 아유 뭐야? 아세요? Yes, yeah. 손들라. Seluruh penumpang pun histeris tak haruan. Bahkan Cho Seung sempat menyandera seorang pramugari hingga akhirnya ia memaksa sang pilot untuk mengubah arah tujuan mereka. Namun sayang, di tengah keributan itu, ada seorang pasukan khusus yang malah terkunci di dalam gudang. Seluruh penumpang digiring menuju satu tempat yang sama. Cho Seung mengancam jika seluruh penumpang tidak mau bekerja sama, maka pemerintah Korea Utara akan segera meledakkan pesawat ini. Koordinat pesawat pun juga dikirimkan Cho Seung kepada tim intelijen mereka. Dan di saat yang bersamaan, Cho Seung merasa ada yang aneh di wanita misterius ini. Ia pun segera mendekatinya. Namun sang gadis langsung menepis dan berusaha pergi. Tapi apa daya, ia tidak bisa berkutik kepada Cho Seung dan para pasukannya. Di sisi lain, Wati yang masih di toilet dikejutkan dengan dobrakan anak buah Cho Seung. Wati sempat panik, namun saat ia membukanya, tapi siapa menyangka, Wati mampu brutal begitu saja. Awalnya ia merasa bersalah dengan perlakuannya, tapi semua itu tiba-tiba berubah saat suara Cho Seung yang terdengar. Di sana, ia mengancam pada Magnolia bahwa apabila tak kunjung menunjukkan diri, maka nyawa seluruh penumpang akan menjadi taruhannya. Cho Seung berkata seperti itu karena wanita misterius tadi bukanlah Magnolia, melainkan seorang aktris Korea. Ia hanya ingin pergi liburan diam-diam. Dan apakah kalian tahu, Magnolia yang asli adalah Wati selama ini. Ternyata saat operasi di Mongol, Magnolia sempat dihubungi oleh ayahnya yang seorang ilmuwan pemerintah. Di sana sang ayah memerintahkan Magnolia untuk segera pergi, karena pemerintah Korea Utara akan menjebak mereka dan memanfaatkan sesuatu yang Magnolia miliki. Oleh karenanya, sang ayah ingin Magnolia selamat dan memulai hidup baru di luar sana. Belum sempat sang ayah mengakhiri telepon, terdengar suara tembakan disertai ancaman pada Magnolia bahwa mereka akan memburunya sampai mati. Dari hal itulah, Magnolia akhirnya mengubah identitasnya. Ia pergi ke Korea Selatan dan mengubah wajahnya sedemikian rupa. Dan sesuai permintaan sang ayah, ia juga mengubah identitasnya menjadi Wati, serta memulai hidup baru bersama keluarga kecilnya ini. Mendengar suara Cho Seung, Wati mulai teringat dengan dendamnya yang belum terbalaskan.
Tak tahu bahwa sang suami dan anak dalam bahaya, sang legenda pasukan khusus ini siap untuk bertarung lagi. Di sisi lain, Budi yang merasa Wati tak kunjung terlihat, meminta kepada Yanto untuk menjaga Aurel. Perlahan tapi pasti, Budi mulai bergerak tanpa sepengetahuan anak buah Chelsea. Hingga sampai dirinya melihat sebuah laptop dan mulai terbesit suatu hal. Budi segera menuju kabin pesawat. Di sana ia mulai meretas sistem dengan mudahnya. Ia juga mengubah kendali pesawat menjadi autopilot dan kembali ke arah Hawaii. Tak sampai di situ, Budi juga mengakses seluruh CCTV pesawat untuk menganalisa para perampok yang ada. Melihat wajah-wajah itu, sepertinya Budi teringat sebuah hal. Dengan mudahnya, ia juga langsung meretas sistem keamanan Korea Utara. Dan dugaan Budi benar. Orang-orang ini adalah para pemburu Magnolia. Ternyata selama ini, Budi dan Wati sama-sama mantan pasukan khusus dan agen rahasia Korea Utara. Entah karena alasan apa, sepertinya Budi juga merahasiakan identitasnya ini dari Wati. Untuk memudahkan pencarian, Chelsea meminta daftar nama penumpang pesawat ini kepada Hyun. Namun saat Hyun mencari daftar itu, tiba-tiba... Melihat aksi dari Wati, Hyun girang tak karuan. Namun Wati memintanya untuk tetap tenang. Wati juga segera membakar daftar penumpang agar identitasnya dan keluarga tidak terungkap. Ia lalu meminta Hyun mencari senjata darurat untuk menyelamatkan semua penumpang. Hyun yang aslinya punya cita-cita jadi agen khusus pun langsung mengiyakan perintah Wati dan juga memberikannya sebuah ROG untuk komunikasi mereka nanti. Mereka berdua pun berpisah. Hyun segera menuju gudang persenjataan dan Wati akan menghabisi para musuh dengan tangannya sendiri. Mati kabeh. Oke lah. Hyun yang tak sengaja lewat kabin mendapati Budi sedang melakukan pertasan. Dengan penuh curiga, Hyun juga langsung menyerangnya. Namun apa daya, skill pasukan khusus Budi juga masih ada. Dengan mudah, ia melumpuhkan Hyun. Namun saat tahu Budi adalah mantan pasukan khusus, Hyun bilang bahwa ia tadi juga bertemu orang yang sama dengannya. Segera, Hyun dapat mati dengan maksud agar kedua mantan pasukan khusus ini bisa kerjasama. Namun yang terjadi malah, mereka berdua saling menghina satu sama lain. Ya, ya. 언제 갔다 뭐 반 말이야. 얘기해줄게 잘 들어. Chelsea yang tahu pesawat ini mulai berubah arah mulai curiga. Dia meminta pilot untuk kembali ke arah yang diinginkan. Namun itu tidak bisa. Dan benar saja, kecurigaannya terbukti saat melihat di CCTV bahwa Budi sedang meretas pesawat ini. Wati segera melanjutkan aksinya. Namun situasi kali ini sedikit berbeda. Tahu ada Aurel di antara para sandera, Wati segera memakai topeng untuk menutupi identitasnya. Ia pun dengan cekatan babi buta musuh di depannya. Kejadian itu sontak membuat sisi pesawat takjub kepada Wati. Bahkan Aurel pun merasa wanita di depannya ini sangat luar biasa. Dan berharap bahwa itu adalah ibunya. Namun tiba-tiba Eko menyergapnya dari belakang. Wati sempat kewalahan dengan kekuatan yang Eko miliki. Namun yang perlu Eko ingat, yang ia hadapi sekarang adalah mantan pasukan khusus yang paling ditakuti pemerintahnya sendiri. Akhirnya, kedua agen terbaik pada masanya kembali bertemu. Chelsea yang yakin bahwa wanita ini adalah Magnolia segera menunjukkan bahwa ia telah menangkap sang suami, yang ternyata juga agen seperti mereka. Wati pun sempat termenung setelah mengetahui kenyataan itu. Tapi perasaan yang dalam kepada Budi telah menutupi rasa kecewanya, karena tahu akan kebenaran ini. Alhasil, Wati pun ikut tertangkap. Kini misi dari Chelsea telah selesai dan bersiap membawa mereka berdua ke markasnya. Namun Aurel yang melihat kedua orang tua ditangkap menjadi sangat ketakutan. Pak Yanto yang ada di sebelahnya hanya bisa menangkap gadis kecil itu dengan boneka yang dia bawa. Chelsea yang makin curiga dengan Aurel segera mendekat dan bertanya, siapakah ibunya? Namun untungnya, artis tadi bernama Ahan Sera segera beraksi menjadi ibu Aurel. Ia tahu bahwa kedua orang tua gadis ini adalah dua orang yang disandra oleh Chensel tadi. Saya tadi bandel. Di dalam ruangan itu, Budi dan Wati dikurung bersama. Di sana, Wati menanyakan alasan. Mengapa Budi menutupi ini semua?
Dan apakah dari awal Budi memang ditugaskan untuk mengawasinya? Budi hanya bisa termenung. Yang berarti, itu semua benar adanya. Tapi yang perlu Wati pahami, Budi tak pernah menganggap Wati orang jahat. Perasaan itu muncul saat dirinya menyamar sebagai gelandangan. Di sana Budi tak bisa melawan maupun bertindak sembarangan. Seketika, Wati muncul dan mengusir preman-preman yang menyerangnya. Tindakan Wati jelas membungkam seluruh perkataan atasannya, bahwa Magnolia alias Wati adalah orang jahat. Bertahun-tahun Budi selalu dijejali oleh opini bahwa Magnolia adalah pengkhianat buruk. Namun tindakan Wati hari itu benar-benar mengubah pandangan Budi. Budi juga tahu mengenai pembantaian keluarga Wati. Ia sadar bahwa Wati hanyalah wanita biasa seperti wanita lainnya. Wanita yang ingin hidup damai tanpa sebuah perang dan pertumpahan darah. Dan sejak saat itu juga, Budi memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya. Ia tak masalah dibuang oleh negaranya. Bahkan hampir terbunuh hanya demi bisa hidup bersama Wati. Ia tak masalah jika Wati adalah wanita yang dicap buruk oleh negaranya. Karena apapun perkataan orang, bagi Budi, Wati tetaplah satu-satunya istri dan ibu dari anaknya. Dan juga Wati adalah satu-satunya wanita yang ia cintai hingga hari ini dan sampai esok nanti. Melihat bahwa Magnolia telah tertangkap, Eko beserta anak buahnya segera menyerang Chelsea. Ia sangat tahu jika niat Chelsea adalah menyelamatkan Magnolia. Ia tahu bahwa mereka berdua dahulu adalah pasangan kekasih. Dan Eko sangat yakin bahwa hingga detik ini, Chelsea masih memiliki perasaan itu. Oleh karenanya, Eko tak akan membiarkan Chelsea merusak rencana ini. Dan bilang bahwa rudal mereka akan segera datang dan menghancurkan Chelsea beserta seluruh orang di dalam pesawat. Chelsea yang tak mampu melawan segera dibawa ke ruangan bersama Wati dan Budi. Di sana ia menjelaskan bahwa dari awal Chelsea tak berniat menyakiti Wati. Apalagi saat tahu bahwa kini Wati telah memiliki hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Chelsea bercerita bahwa rencana penangkapan Wati disebabkan oleh sebuah hal. Kedua orang tua Wati adalah ilmuwan terhebat di Korea Utara. Ayahnya juga adalah orang di balik penemuan senjata pemusnah massal. Namun sang ayah sadar bahwa apa yang ia lakukan telah jauh dari kodrat manusia. Ayahnya tak mau jika penemuannya membawa duka dan pilu kepada seluruh orang di dunia. Dan karena kunci untuk mengaktifkan senjata itu ada di iris mata Wati, ia rela mengorbankan diri demi melindungi dunia dan putri kecilnya ini. Wati seketika terdiam saat tahu semua kebenaran ini. Sedari dulu Wati tak pernah tahu pekerjaan orang tuanya. Ia hanya tahu bahwa pemerintah telah membunuh mereka. Dan dari pendewasaan itu, mereka berdua pun saling meyakinkan bahwa mereka bukan di kubu yang berbeda. Di saat Eko dan anak buahnya bersiap bahwa Wati, Budi, Wati, Chelsea dan juga Hyun tengah bersiap juga untuk melakukan aksi mereka. Pertama-tama, Budi kembali melakukan peretasan untuk mengubah jalur terbang mereka ke arah yang asalnya. Hyun juga segera mematikan lampu di setiap lorong. Dan kedua agen legendaris ini akan langsung turun tangan menghabisi mereka semua. Eko beserta anak buahnya pun dengan mudah Wati dan Chelsea habisi. Aurel yang melihat itu pun bangga bahwa sang ibu benar-benar seperti pahlawan. Di sisi lain, Budi yang merta sistem Korea Utara mendapati bahwa mereka siap meluncurkan rudal saat ini juga. Dengan kemampuan hacking yang jenius, dalam waktu kurang dari 1 menit, Budi juga berhasil menghentikan semua serangan itu. Setelah kekacauan tadi, Wati pun berhasil kembali pada sang anak. Budi juga telah mengamankan pesawat dari ancaman yang ada. Tak lupa, Wati juga mengembalikan arloji milik Hyun dan bilang bahwa Hyun sangat berbakat jadi agen rahasia.
Namun tiba-tiba justru ditembak oleh seseorang yang ternyata adalah Yanto. Yanto selama ini adalah atasan dari Chosung. Ia juga yang telah menghabisi keluarga Wati dahulu. Yanto dikenal sebagai orang yang selalu menyembunyikan identitasnya, bahkan di depan anak buahnya sekalipun. Oleh karena itulah, Chosung tak pernah menyadari kehadiran Yanto selama ini. Ia lalu mengancam Wati. Jika dirinya tidak menyerahkan diri, maka nyawa Aurel lah taruhannya. Ia sampai budi mengeluarkan senjata. Namun sayang, benda itu sepertinya rusak. Sontak, Yanto segera menembaknya. Kejadian itu jelas membuat Wati sangat terpukul. Melihat sang suami terkapar tak berdaya, Wati pun benar-benar ingin menyerahkan diri. Ia lalu memanggil Atsira untuk menjaga sang putri. Seraya membisikkan sesuatu, Wati berpesan agar Aurel semoga tumbuh menjadi gadis yang baik di masa depan. Namun, tak disangka, boneka yang Yanto berikan kepada Aurel adalah bom. Entah dari mana Wati tahu. Yang jelas kini, ia telah membalaskan dendamnya. Ia juga berhasil menyelamatkan semua orang dalam pesawat. Terlebih lagi, ia berhasil menyelamatkan keluarganya. Budi seketika terbangun. Ternyata peluru yang Yanto tembakkan mengenai rompi anti peluru yang Budi kenakan. Hal itu jelas membuat Wati sangat bersyukur. Karena baginya, Budi adalah sosok yang tidak tergantikan. Melihat kebahagiaan Wati, Chosung hanya bisa tersenyum. Dia menitipkan pesan kepada Budi agar dia selalu menjaga wanita ini dan membuatnya bahagia hingga akhir hayat nanti. Singkat cerita, keadaan di dalam pesawat kembali normal. Eko dan anak buahnya pun diikat kuat agar tidak lari dari tanggung jawab mereka. Dan kabar baiknya adalah perjalanan ke Hawaii kembali dilanjutkan. Setibanya di Hawaii, tampak keluarga kecil ini begitu menikmati waktu mereka. Aurel terlihat sedang bersantai melihat kedua orang tuanya kembali ke masa muda. Budi berkata bahwa ia sudah menantikan liburan ini 10 tahun lamanya. Wati yang mendengar itu sontak geram saat itu juga. Usut punya usut, ternyata hadiah liburan di Botol Bini waktu itu adalah akal-akalan Budi. Ia telah menyimpan uang kerja kerasnya selama pernikahan. Itu semua demi bisa berlibur dengan keluarganya. Karena bagi Budi, tidak ada yang lebih penting dari sebuah cinta yang tulus dan sebuah kehangatan keluarga. Ya, sebuah film yang sangat fresh. Di tengah-tengah saya sedang mencari film yang cocok. Sebatin mau publish film apa ya di situ. Terus tiba-tiba, Mas kan ini gambarnya bagus deh. Nah, gitu. Jadi biasa kami memilih film itu adalah dari poster. Kalau posternya menarik kami tonton. Biarpun gak ada yang filmnya, ini harus dibikin kayak gimana filmnya. Banyak kayak gitu, banyak kayak gitu. Ya, ini saya sih tahu sih maksudnya ini kan belum action tuh juga pada Paguan, Michaelnya, tapi jangan salah dulu. Film ini juga syarat dengan syarat apa sih syarat jadi PNS? Bukan gue yang salah ngomong. Enggak. Film ini penuh akan makna. Penuh akan syarat dan makna. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi di film ini kita diajarkan tentang apa yang dinamakan resolusi diri. Seperti Budi, dia rela meninggalkan pekerjaannya yang mungkin bergaji lebih besar dari sekarang. Tapi buktinya, Budi bisa hidup dengan bahagia bersama orang yang benar-benar ia pilih untuk dicintai. Iya, terkadang jika kita memiliki kebahagiaan, uang itu gak lagi terlihat penting. Karena sebenarnya bahagiamu tidak ditentukan oleh uang, melainkan rasa syukur yang besar kepada sang pemberi. Karena jika uang yang kamu tuju, maka perjalananmu akan selamanya. Ketika yang kalian kejar adalah uang, itu gak ada habisnya. Mau kalian target berapa aja, kalian bakal nambah. Tapi yang harus kalian target di ujung adalah sesuatu yang bisa mengubah diri kalian jadi lebih baik. Misalnya karir, misalnya saya mau kuliah dengan baik, saya mau jadi ini, saya jadi itu. Percaya sama saya, uang akan mengikuti. Nilainya, saya nggak tahu berapa. Tapi kalian pasti tahu ketika kalian mengejar hal itu, kalian tahu itu hal yang sangat berharga. Nah, ketika kalian mengejar itu, kalian harus serius. Kalian harus siap sakit. Kalian harus siap capek. Kalian harus siap nangis. Kalian harus siap dikecewakan. Kalian harus siap dibuang. Kalian harus siap diremehkan. Kalian harus siap dihina. Kalian harus siap semua. Semua. Karena manusia mau berubah, karena sebuah gesekan. Kalian harus menghadapi itu semua untuk mencapai target kalian. Kalau enggak, kalian gak bakal bisa dan kalian bakal sama kayak gini aja. Kalau kalian bilang, Mas, sekarang saya nganggur gini-gini. Saya gak tahu solusinya. Kalian yang tahu solusinya. Mas, keluarga saya begini. Ketika kalian memilih hidup berkeluarga, kalian tahu apa konsekuensinya.
Nasib hidup saya itu begini. Kita nggak pernah bisa memilih bagaimana kita lahir. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup nanti. Jadi saya kemudian segenapnya mau sampai 2000 mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena tanpa semua itu, tanpa kalian, Sebatin nggak bisa sampai hari ini. Sebatin bisa terus berjalan, bisa terus berbenah, biarpun tidak berbenah-benah banget, itu semua karena kalian. Kami tahu Sebatin masih banyak kurangnya, tapi kami bersyukur kalau kalian nggak pernah bosan dengan Sebatin. Dan ya, kami berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kalian semua. Dan semoga ini bisa menghibur kalian, ataupun bisa minimal mengubah hari kalian lebih baik. Dia begitu. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu diselesaikan dengan buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan paling dingin, oke? Tarik napas, buat, tengah kopinya, ambil koreknya, dan